Di Tanah Pasundan, Jawa Barat, ada satu nama yang kayaknya nggak pernah lekang oleh waktu. Seolah udah menyatu gitu aja dengan kabut di pegunungan. Namanya Prabu Siliwangi. Tapi, dengar dulu, ini bukan cuma soal nama loh. Ini adalah sebuah legenda tentang seorang raja yang mungkin nggak pernah benar-benar pergi. Coba dibayangin, ini tuh bukan cuma cerita soal penguasa biasa. Dalam legendanya, Prabu Siliwangi itu, wah, dia itu kayak porosnya zaman. Jadi jembatan yang nyambungin dunia kita, manusia, sama kekuatan alam, bahkan sama dunia gaib. Jadi, dia itu lebih dari sekedar raja. Dia adalah jiwanya Tanah Pasundan. Nah, ini dia nih, pertanyaan intinya. Gimana kalau ada seorang raja yang nggak pernah mati? Pertanyaan ini yang mengubah catatan sejarah jadi sebuah kisah spiritual yang hidup sampai sekarang. Oke, kita mulai dari bagian yang paling bikin merinding dari ceritanya, keyakinan kalau beliau itu nggak pernah benar-benar pergi. Nah, ini dia gambaran yang paling nempel di kepala kita kan. Sang Raja Agung yang bukannya wafat, tapi malah bertransformasi jadi seekor harimau putih, penjaga gaib hutan Pasundan. Ini bukan hantu ya, tapi lebih ke roh pelindung yang katanya, sampai sekarang, masih terus ngawasin tanahnya. Oke, sekarang gimana kalau kita coba kupas lapis demi lapis mitos ini? Kita intip yuk jejak sejarah di baliknya. Siapa sih sebenarnya sosok di balik nama yang legendaris banget ini? Nah, di sini nih kita lihat ada dua sisi dari satu sosok yang sama. Di satu sisi ada legenda yang isinya kekuatan goib, harimau putih, hal-hal mistis. Tapi di sisi lain, catatan sejarah nunjukin ada seorang raja beneran. Namanya Sri Baduga Maharaja. Dia ini seorang pemimpin yang visioner, yang peduli banget sama rakyatnya, dan juga kelestarian alam. Jadi, Sri Baduga Maharaja ini mimpin kerajaan Pajajaran. Pusatnya itu di tempat yang sekarang kita kenal sebagai Bogor. Dan kerajaannya ini bukan kerajaan yang doyan perang loh, justru makmur banget dari pertanian. Dan yang paling penting, mereka punya filosofi hidup yang dalam banget. Hidup harus selaras, harus harmonis sama alam. Terus nama Siliwangi itu datangnya dari mana sih? Ternyata ini bukan nama asli, tapi sebuah gelar. Siliwangi itu artinya pengganti raja yang namanya harum. Jadi gelar ini nunjukin betapa besar dan terhormatnya warisan yang dia pikul. Tapi kan nggak ada era keemasan yang abadi. Selalu ada ujiannya. Nah, mari kita lihat momen-momen kritis yang akhirnya menentukan nasib kerajaan Pajajaran dan rajanya. Jadi, masuk abad ke-16, peta kekuatan di Nusantara itu berubah total. Kerajaan-kerajaan Islam yang baru tumbuh kuat banget di pesisir. Ini bawa pengaruh politik, ekonomi, dan pastinya kepercayaan yang baru. Nah, Pajajaran yang masih memegang teguh tradisi lamanya, posisinya jadi terkepung. Di tengah gempuran perubahan ini, Prabu Siliwangi mengambil sikap tegas. Dia menolak buat tunduk sama kekuatan-kekuatan baru ini yang dia rasa bakal menghapus semua adat istiadat, kepercayaan, dan harmoni dengan alam yang udah dijaga sama leluhurnya selama ini. Dan disinilah titik di mana kisah sejarah mulai melebur jadi legenda abadi. Karena pilihan yang dia ambil, wah ini bukan pilihan yang biasa diambil sama raja-raja lain. Jadi, saat dia sadar kerajaannya udah di ujung tanduk, Prabu Siliwangi nggak ngangkat senjata. Dia nggak mau ada pertempuran yang mungkin sia-sia. Dia justru milih jalan lain yang jauh lebih dalam. Dia memilih untuk menghilang dari dunia yang bisa kita lihat. Konsep ini namanya moksa. Penting buat kita pahami. Ini bukan kematian ya. Moksa itu adalah sebuah pencapaian spiritual tertinggi, di mana seseorang yang udah tercerahkan secara sadar memilih buat melepaskan jasad fisiknya dan menyatukan jiwanya dengan alam semesta. Jadi dia jadi bagian dari gunung, dari hutan, dari sungai. Nah, dengan jalan moksa ini, kerajaannya itu nggak benar-benar musnah, tapi kayak bertransformasi. Wilayah kekuasaannya bukan lagi istana atau kota, tapi seluruh alam Pasundan itu sendiri. Dia jadi penjaga abadi buat tanah leluhurnya. Terus apa sih artinya cerita ini buat kita sekarang? Kenapa ya legenda ini kok bisa awet banget? Diceritain terus dari generasi ke generasi. Nah, di sini nih letak kejeniusan dari legenda ini. Kisah Siliwangi itu bukan soal menyangkal fakta sejarah. Sama sekali bukan. Tapi ini adalah cara buat membingkai ulang sebuah kekalahan politik menjadi kemenangan spiritual. Ini kayak cara budaya Sunda untuk bilang, kerajaan fisik kami mungkin udah runtuh, tapi semangat kami, jiwa kami, nggak akan pernah bisa ditaklukkan. Di balik cerita ini, ada filosofi yang dalam banget. Ini ngajarin kita kalau kekuatan sejati itu ada di kebijaksanaan, bukan penaklukan.
bahwa perubahan itu nggak selamanya harus lewat konflik berdarah. Dan yang terpenting, alam itu partner kita, bukan musuh yang harus dikuasai. Pemimpin sejati itu warisannya adalah keharmonisan. Dan warisannya ini benar-benar nyata loh sampai sekarang. Nama Prabu Siliwangi itu ada di mana-mana di Jawa Barat. Di cerita pengantar tidur anak-anak, di gerakan-gerakan pencak silat, bahkan jadi nama jalan dan universitas. Bisa dibilang, dia itu udah jadi bagian dari DNA-nya budaya Sunda. Kalimat ini benar-benar merangkum semuanya. Bangunan boleh hancur, kekuasaan politik bisa silih berganti, tapi identitas budaya, jiwanya sebuah tempat, itu akan terus hidup. Dan hidupnya ya lewat cerita-cerita kayak gini. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Kalau nanti kabut lagi turun di pegunungan Parahyangan, terus kita seolah ngelihat ada harimau putih jalan tanpa suara di hutan, siapa dia? Setelah kita tahu ceritanya, kita jadi paham kan, dia bukan monster, tapi sebuah simbol yang kuat banget. Prabu Siliwangi adalah bukti bahwa sebuah akhir itu bisa jadi awal yang baru. Dia nggak pernah meninggalkan rakyatnya. Dia cuma mengubah wujud perlindungannya aja. Dari seorang raja menjadi roh penjaga abadi. Sebuah kisah yang luar biasa tentang gimana sebuah legenda bisa menjaga jiwa sebuah bangsa tetap hidup.